Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan, saya Marlena, calon guru penggerak angkatan 5 dari SMP Negeri 2 Wai Pengubuan, Lampung Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran yang saya lakukan sebelum saya mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah saya masih terpaku pada pencapaian KKM. Dalam proses pembelajaran di kelas masih sering menggunakan cara lama, yaitu pembelajaran yang tidak berpusat kepada murid. Saya masih agak kesulitan untuk mencari metode apa yang harus saya gunakan dalam pembelajaran yang berpusat kepada murid. Terkadang saya tidak mampu melihat kemampuan apa yang terdapat di dalam diri murid saya yang seharusnya saya fahami, lalu kemudian dibimbing untuk dikembangkan. Setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak, lalu saya mempelajari dan memahami konsep dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa saya harus segera memperbaiki diri saya untuk dapat melakukan perubahan ke arah yang lebih baik demi pendidikan yang merdeka dan berpusat kepada peserta didik. Ada 5 dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang akan saya paparkan di sini. Yang pertama yaitu pendidikan yang menuntun. Pendidikan bertujuan untuk menuntun tumbuh kembang anak agar dapat memperbaiki lakunya dan tumbuh kekuatan kodrat anak, baik sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Pendidikan itu adalah tuntunan di dalam hidup anak didik kita. Hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan kita sebagai pendidik. Anak didik kita adalah makhluk sehingga ia hidup sesuai dengan kodratnya sendiri. Yang kedua adalah pendidikan yang merdeka. Pendidikan yang merdeka adalah pendidikan yang meletakkan unsur kebebasan peserta didik untuk mengatur dirinya sendiri, tumbuh dan berkembang menurut kodratnya secara lahiriah dan batiniah. Berdiri tegak karena kekuatan sendiri merupakan kemandirian seseorang dalam mencapai tujuan. Merdeka belajar merupakan salah satu bentuk implementasi nilai-nilai pembentukan karakter bangsa. Yang ketiga adalah pendidikan yang berpusat kepada murid. Pokok pendidikan terletak di dalam pangkuan ayah dan ibu. Karena hanya 2 orang inilah yang dapat berhamba kepada anaknya dengan semurni-murninya, dengan cinta kasih yang tiada terbatas. Pendidikan yang berpusat kepada murid adalah siswa sendirilah yang melakukan langkah-langkah secara aktif dalam rangka belajar yang telah dirancang secara cermat oleh guru. Guru hanya sebagai fasilitator dan pembimbing. Guru harus mengenali benar anak didiknya. Dan sebagai fasilitator, guru harus membuat pembelajaran yang menyenangkan. Yang keempat adalah pendidikan bukan tabula rasa. Anak bukanlah kertas kosong yang sesuka hati orang dewasa hendak menulis apa. Anak lahir dengan kodratnya, namun masih samar-samar. Tujuan pendidikanlah yang menuntun anak itu untuk menebalkan garis samar-samar tersebut, agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya dengan cara menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak dan sosiokultural atau budaya. Yang terakhir atau yang kelima yaitu tentang budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti dapat diartikan cipta, karsa, dan karya.
Setelah saya memahami pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, maka saya memahami bahwa kemampuan anak berbeda-beda. Tidak bisa disamakan karena mereka terlahir dari lingkungan dan keadaan yang berbeda pula. Kemampuan anak harus dikembangkan dengan cara dituntun, dibimbing ke arah yang seharusnya, dengan tidak memaksakan anak untuk mendapatkan nilai minimal KKM. Selanjutnya, saya juga melakukan pendekatan secara emosional untuk dapat memahami kemampuan dan keinginan anak, melakukan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, serta mencari metode-metode yang sesuai dengan materi dalam proses pembelajaran yang membuat anak tidak merasa jenuh. Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia, teruslah bergerak demi tercapainya pembelajaran yang merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.